Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razaker Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AWPP, WMI, WPPE. Dan di video kali ini, video yang sangat spesial. Sengaja saya buat video ini untuk mengikuti kompetisi YouTube #JadiInvestorCerdas. Kompetisi ini merupakan kompetisi yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia untuk memeriahkan HUT ke-44 Pasar Modal Indonesia. Dan videonya harus bertemakan konten edukasi investasi pasar modal dan kewaspadaan investasi. Untuk tema seperti itu, sepertinya saya akan mencoba menjelaskan mengenai struktur pasar modal Indonesia. Dan mungkin di akhir video saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara kita meyakinkan diri kita apakah kita berinvestasi di tempat yang benar. Oke, pertama, untuk mengenal struktur pasar modal Indonesia, kita harus mengenal dulu 4 lembaga keuangan tertinggi di Indonesia. Yang pertama itu ada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah badan yang bertugas untuk menyusun kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu salah satu contohnya adalah pajak. Yang kedua, ada Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah badan atau lembaga yang bertugas untuk menyusun kebijakan moneter. Kebijakan moneter contohnya adalah suku bunga acuan. Yang ketiga, ada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Badan ini merupakan lembaga negara yang menyimpan aset-aset negara. Lalu yang keempat, ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK menyusun undang-undang terkait lembaga keuangan non-bank. Dan salah satunya adalah pasar modal. Pasar modal Indonesia dari OJK yang paling atasnya lalu turun ke 3 lembaga atau badan yang disebut dengan SRO atau Self Regulatory Organization. 3 lembaga ini adalah Bursa Efek Indonesia yang mengurusi Bursa Efek itu sendiri. Lalu ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI yang mengurusi perihal clearing dan penjaminan dari transaksi. Lalu juga ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang merupakan lembaga untuk penyimpanan dan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Efek. Intinya 3 badan ini adalah 3 badan teratas yang meregulasi segala hal yang terjadi di Bursa Efek Indonesia atau di pasar modal Indonesia. Lalu di bawahnya dibagi menjadi 4, yaitu perusahaan efek, di mana perusahaan efek ini biasanya adalah perusahaan-perusahaan yang membantu proses pasar modal Indonesia, baik itu transaksi maupun pengelolaan portofolio dan lain-lain. Di mana perusahaan efek ini biasanya disebut dengan nama sekuritas. Sekuritas ini berfungsi sebagai penjamin emisi dengan gelar WPEE atau Wakil Penjamin Emisi Efek, lalu menjadi perantara pedagang efek yang biasanya dengan gelar WPPE atau Wakil Perantara Pedagang Efek. Lalu yang ketiga, manajer investasi atau biasanya memiliki gelar WMI atau Wakil Manajer Investasi. Lalu yang kedua ada lembaga penunjang. Di mana lembaga penunjang di pasar modal Indonesia itu ada Biro Administrasi Efek yang biasanya mengurusi hal-hal yang sifatnya seperti settlement lah. Lalu yang kedua ada Bank Kustodian, di mana aset kita biasanya dititipkan di sana. Lalu yang ketiga ada Wali Amanat. Lalu yang keempat ada Pemeringkat Efek yang biasanya memberikan peringkat kepada efek-efek tertentu. Lalu ada profesi penunjang. Profesi penunjang ini terdiri dari akuntan, notaris, penilai, dan konsultan hukum. 4 profesi ini biasanya saling
mendukung proses yang terjadi di struktur pasar modal Indonesia. Lalu yang terakhir ada pemodal. Pemodal itu yaitu kita sendiri, para investor, baik yang domestik ataupun investor asing. Sampai saat ini, memang pasar modal Indonesia masih memiliki sangat banyak investor asing, cuman yang domestiknya ini nggak kalah banyak sih. Dan terutama nih generasi milenials, generasi kita sekarang ini, itu mulai banyak banget yang sadar mengenai investasi. Jadi masa depan pasar modal Indonesia cerah lah. Oh iya, lupa ada yang ketinggalan. Jadi ada lagi 3 badan yang biasanya berhubungan erat juga dengan pasar modal Indonesia, yaitu emiten atau perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, lalu ada perusahaan publik, dan terakhir itu ada reksadana atau biasa disebut dengan kontrak investasi kolektif. Oke, mungkin segitu aja kayaknya untuk struktur pasar modal Indonesia. Itu part 1 dari video ini. Dan part 2-nya, sesuai dengan temanya yaitu kewaspadaan investasi, saya akan memberikan tips and trik bagaimana cara kita yakin bahwa kita sudah berinvestasi di tempat yang tepat. Yang tadi sudah saya janjikan, saya ingin memberikan tips dan trik bagaimana melakukan kewaspadaan investasi. Teman-teman investor dan calon investor, sebenarnya banyak banget platform tempat kita bisa investasi di Indonesia. Tapi nggak semuanya itu legal atau memiliki izin dari OJK. Nah, di sini saya ingin memberikan tips dan trik untuk melakukan proses kewaspadaan investasi nih, biar kita nggak investasi di tempat yang salah atau nggak investasi bodong lah, bahasa kita sehari-harinya lah. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal buka browser kalian. Ini langsung ada di sebelah kanan saya ya. Jadi saya langsung live yang operasi ini. Kalian tinggal ketik keywordnya investasi ilegal OJK. Pada saat kalian klik, otomatis yang paling keluar, paling atas itu ada lampiran daftar entitas investasi ilegal. Nah, kalian bisa lihat langsung. Di lampiran tersebut ada 49 entitas dan 123 peer-to-peer ilegal. Kalian bisa langsung cek di sini nama entitasnya, kegiatan apa yang dilakukan entitas tersebut. Lalu di sini juga ada nama websitenya, di entitas apa. Lalu di sini kalian juga bisa lihat ada fintech peer-to-peer lending yang tidak terdaftar atau berizin dari OJK. Ada nama platformnya, nama perusahaannya, emailnya, websitenya, dan Play Store-nya, aplikasinya. Selama tempat kalian berinvestasi, namanya nggak ada di sini, di list ini, insya Allah investasi kalian aman. Tapi kalau ternyata ada di sini, segera tarik uang yang ada di sana. Sebelum aset kalian menghilang, segera tarik. Karena pasti ilegal, yang artinya tidak ada jaminan apa-apa di sana, yang artinya tidak aman, berisiko sangat tinggi, dan bisa jadi kalian kena tipu lah. Tapi untuk kalian yang sebelum berinvestasi nih atau calon investor, kalian perlu cek dulu pokoknya list-list yang ada di sini. Pastikan nggak ada ya nama perusahaan yang tempat kalian ingin berinvestasi itu ada di sini. Insya Allah kalian ada di tempat yang benar, tempat yang aman. Mungkin segitu aja kali ya tips dan trik singkat dari saya yang bisa dilakukan semua orang untuk menjamin bahwa investasi kalian aman gitu. Karena menurut saya yang paling penting dari investasi adalah kewaspadaannya. Mungkin sekian dari saya. Nama saya Raffi Ahmad Razak. Oh iya ya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena saya butuh itu semua untuk bisa menang kompetisi ini. Karena engagement tinggi adalah salah satu syaratnya. Nama saya Raffi Ahmad Razak, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.